Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu Deus Spasi NI AAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberi kesehatan dan sehat selalu yang tentunya. Dan pada hari ini kami akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang telah mengetahui, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama dari awal sampai akhir. Semoga nanti kalau ada kejanggalan bisa di komentar di bawah agar kita lebih memahami kisah-kisah Nabi, karena lebih memahami dengan benar. Ayo teman-teman, langsung saja ke kisahnya. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada para malaikat bahwa ia akan diciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi, yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 30. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniup ruh Nabi Adam. Saat ruh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Adam. Manusia pertama disegak Allah menyebut ucapan Adam dengan menjawab, Ya rahamukallah, rahmat Allah atasmu. Dikutip dari buku Kisah Hikmah 25 Nabi Allah karya Nian Novianti. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik daripada manusia karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Selama ketika Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan cara tidak mendekati pohon khuldi. Bertahun-tahun Adam dan Hawa mematuhi aturan itu sehingga setan pahlawan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya berhasil. Nabi Adam lalu memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah itu Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersabarlah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka karena melanggar perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala lalu memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda selama 40 tahun. Mereka saling mencari dan bertemu di padang Arafah.
atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Saat turun di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Adam dan Hawa banyak belajar, mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak riwayat yang menyebutkan anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Dikutip dari Nabi Adam alaihissalam, manusia dan Nabi pertama di bumi, oleh Abu Bintang dan tim di Faro. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai Nabi dan Rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya Kabil yang membunuh Habil. Adam sangat murka terhadap Kabil. Allah lalu menkaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed. Syed merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syed kelak melahirkan Idris. Nabi Adam lalu jatuh sakit saat berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwah. Malaikat lalu mencabut nyawa Adam, memandikannya, mengafani, menyalatkannya, dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini terdapat sejumlah hikmah yang bisa diambil. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda hingga membuat manusia sesat. Tegas manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga selalu menerima taubat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadi bagi teman-teman, semoga bermanfaat. Cuma ini kisah singkat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.